Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adin Gumilang dengan NIM 12010030007, kelas A Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, ingin membedah artikel. Artikel ini berasal dari Jurnal Suhuf volume 13 nomor 2 tahun 2020. Judul artikel ini yaitu Tajwid Warna dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia, yang mana pengarangnya yaitu Haris Fadli dengan afiliasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian abstrak. Abstrak di sini terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk struktur abstrak yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang abstrak ini yaitu setelah ditetapkannya Mushaf Al-Quran Standar Indonesia pada tahun 1984, penerbitan mushaf di Indonesia mulai tampak berkembang. Salah satu bukti perkembangan tersebut adalah munculnya mushaf tajwid warna. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Secara umum, tulisan ini membahas tentang penggunaan sistem tajwid warna pada mushaf baik sebelum atau setelah diterbitkannya buku pedoman tajwid sistem warna pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis historis untuk mencermati aspek-aspek sejarah, genealogi, dan fungsi tajwid warna. Pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi, dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam kepada para penerbit dan pengguna mushaf tajwid warna. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Mushaf tajwid warna muncul di Indonesia pada 2005. Pada mulanya, para penerbit mencetak mushaf dengan tajwid warna yang berbeda-beda antara satu penerbit dengan penerbit lainnya, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selanjutnya yaitu kontribusi. Dari segi penjualannya sejak tahun 2005 hingga 2020, tampak peningkatan yang signifikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah meningkatnya segmen masyarakat muslim menengah di Indonesia. Struktur selanjutnya yaitu terdapat kata kunci. Kekurangan dari artikel ini yaitu kata kuncinya tidak sesuai dengan urutan abjad dan seharusnya menjadi mushaf standar Indonesia, pedoman tajwid, dan tajwid warna. Untuk selanjutnya yaitu struktur pendahuluan. Pendahuluan juga terdiri dari satu latar belakang, yaitu setelah penetapan MSI pada 1984, dinamika penerbitan mushaf di Indonesia mulai tampak perkembangannya. Satu persatu penerbit MSI mencetak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Ada penerbit yang menangkap kebutuhan masyarakat terhadap mushaf dari sisi tampilannya, seperti sampul yang berdesain indah, iluminasi yang berwarna-warni, atau ukurannya yang bervariasi. Ada pula penerbit yang menangkap kebutuhan itu dari segi kelengkapan isinya, yakni tidak sekedar berisi ayat dan terjemahannya, melainkan juga sebab nuzul ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat, penambahan transliterasi, atau bahkan warna-warni pada bidang dan teks ayat. Perkembangan ini tidak dapat dipungkiri. Bermunculan karena regulasi penerbitan mushaf di Indonesia tidak khusus pada satu penerbit seperti misalnya yang berlaku di Arab Saudi. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Terdapat pada paragraf ke-5. Pada umumnya, penyalinan teks ayat dalam mushaf kuno atau mushaf cetak hanya menggunakan satu warna gelap, yaitu hitam. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Terdapat pada paragraf 7 dan 8, yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis historis untuk mencermati aspek-aspek pewarnaan pada mushaf, meliputi aspek genealogi, sejarah, konteks, kebutuhan masyarakat, latar belakang budaya masyarakat pengguna tajwid warna, serta fungsi penggunaan tajwid warna itu sendiri. Pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi, dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam kepada para penerbit dan pengguna mushaf tajwid warna. Inventarisasi dilakukan di masa awal penelitian untuk mengumpulkan data tentang mushaf tajwid warna yang tersimpan di museum, perpustakaan, dokumen, pentasihan, masjid, ataupun perorangan. Dokumentasi mushaf tajwid warna yang telah ditemukan sangat membantu dalam mempelajari kontennya tanpa harus memiliki mushaf tersebut. Studi kepustakaan juga sangat membantu dalam memperkaya pembahasan, yaitu dengan telaah mendalam terhadap buku, monografi, dan hasil kajian tentang mushaf tajwid warna.
Adapun wawancara mendalam dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih jauh yang diambil dari para pengguna atau penerbit. Struktur selanjutnya yaitu posisi penelitian dan juga tujuannya. Dari sini muncul beberapa pertanyaan, bagaimana sejarah munculnya tajwid warna setelah penetapan MSI? Mengapa penerbit menggunakan warna pada mushaf terbitannya? Warna apa saja yang digunakan? Pola pewarnaan apa yang digunakan dalam mewarnai bacaan tajwid? Apa urgensi dibalik penggunaan warna pada tajwid? Dan bagaimana konteks serta kebutuhan masyarakat terhadap mushaf tajwid warna? Ini terdapat dalam paragraf ke-6.